Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Aulia, NIM 7211419090. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif bab 2. Model sistem umum perusahaan. Yang pertama, aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Lalu, aliran sumber daya virtual adalah aliran dua arah data-data informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Yang ketiga, mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri meliputi 1. Standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kedua, manajemen perusahaan. Yang ketiga, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lingkaran umpan balik terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Perusahaan di dalam lingkungannya. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Terdapat 8 unsur utama di dalam lingkungan seluruh perusahaan, yaitu pertama, pemasok, pelanggan, serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham dan pemilik, pesaing, pemerintah, dan juga komunitas global. Mengelola aliran sumber daya fisik. Manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut ini. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan. Kedua, membuat jadwal produksi. Ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Keempat, memesan persediaan pengganti dari para pemasok. Kelima, menerima persediaan dari pemasok. Keenam, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Ketujuh, melakukan produksi. 8, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. 9, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Sistem elektronik. Seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka dapat dilacak secara elektronis, langkah demi langkah. Data dimasukkan ke dalam terminal melalui input keyboard, pemindahan kode batang atau ID frekuensi radio. Lalu, dengan terkumpulnya data, sistem informasi perusahaan akan diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang sedang dilacak. Kemampuan untuk melacak aliran sumber daya seiring dengan keterjadinya akan memberikan kontribusi pada manajemen rantai pasokan. Keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Mereka dapat mencapai keunggulan ini dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah, memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang tinggi, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. 1. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Kedua, keunggulan taktis. Sebuah perusahaan akan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya, karena kepuasan dari pelanggan akan menghasilkan pengulangan pembelian. Ketiga, keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya, dan terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan lainnya. Keuntungan koordinasi, yaitu fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar. Kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di satu negara pada satu negara lain atau satu wilayah dalam satu negara lain. Kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia.
kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Kendala-kendala politis. Pemerintah nasional di suatu negara di mana anak perusahaan berada dapat menerapkan beragam pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Rintangan budaya dan komunikasi. Pembatasan pembelian dan impor perangkat keras. Pembatasan pemrosesan data. Pembatasan komunikasi data. Masalah-masalah teknologi. MNC seringkali didera dengan masalah yang berhubungan dengan tingkat teknologi yang terdapat di negara-negara anak perusahaan. Kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri dari 1. Peranti keras komputer, 2. Peranti lunak komputer, 3. Spesialis informasi, 4. Pengguna, 5. Fasilitas, 6. Database, 7. Informasi. Selanjutnya ada dimensi informasi. 4 dimensi yang dapat menambah nilai dari informasi. Yang pertama ada relevansi. Relevansi yaitu informasi memiliki hubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kedua, akurasi. Seharusnya seluruh informasi harus bersifat akurat. Ketiga, ketepatan waktu. Informasi harus ada di saat yang dibutuhkan. Keempat, kelengkapan. Para pengguna harus memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah dan solusinya. Sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Sistem informasi dianggap memiliki tingkat rendah karena berhubungan dengan pekerjaan yang diberikan kepada organisasi tingkat rendah. Sistem informasi warisan. Sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini disebut dengan sistem warisan. Manajemen gambar. Foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Yang pertama, Chief Information Officer and Chief Technology Officer adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi dan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area-area operasi perusahaan lainnya. Yang kedua, perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Setelah rencana dibuat, komite eksekutif akan memonitor pelaksanaannya sepanjang tahun dan jika dibutuhkan mengambil tindakan yang sesuai. Yang ketiga, rencana strategis untuk area-area bisnis. Ketika eksekutif sebuah perusahaan sepenuhnya memiliki komitmen pada perencanaan strategis, mereka melihat adanya kebutuhan bagi masing-masing area bisnis untuk mengembangkan rencana strategisnya sendiri. Rencana area bisnis ini akan merinci bagaimana area-area akan mendukung usaha ketika berusaha mencapai sasaran strategisnya. Kandungan inti rencana strategis sumber daya informasi. Organisasi yang berbeda akan menciptakan rencana-rencana strategis sumber daya informasi yang berbeda pula. Namun harus ada dua topik inti yang terdapat di setiap rencana. Yang pertama, sasaran yang dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup oleh rencana. Yang kedua, sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut.